Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tirtadina, NIM 0104202116 dari kelas Manajemen Dakwah D semester 5. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi tugas saya yang berjudul Mengenal Hadis Tematik. Baiklah, sebelumnya teman-teman pasti akan bertanya-tanya, apa sih hadis tematik itu? Nah, jadi hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Jika secara etimologi, kata maudu ini berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata-kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis tematik itu? Jadi, yang dimaksud hadis tematik ini atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, adapun dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Baiklah, kita mungkin masuk ke dalam sejarahnya. Awalnya, mulai 1900 digagas metode menafsirkan Al-Quran secara maudu'i atau tematik, yaitu menafsirkan dengan berdasarkan tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Dan ia menjelaskannya dengan dibatasi hanya seputar pilihan tema tertentu. Karena sifatnya yang tematik, maka tidak seperti model sebelumnya, ia menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. Baiklah, pada metode ini hanya menafsirkan berdasarkan tema yang sudah dipilih dan tidak memasukkan pembahasan ayat yang di luar tema. Prinsip metode seperti ini sebenarnya dapat dikategorikan sudah terpenafsirkan meskipun penafsiran klasik sebelumnya, atau yang disebut tafsir Al-Quran, selalu secara keseluruhan ayat. Nah, jadi tentunya tafsir masa modern ini memiliki ciri-ciri karakter sendiri yang meskipun tidak menafsirkannya semuanya, namun dianggap mampu menjawab persoalan masa kini. Karena semangat penafsiran modern seperti ini sebenarnya berangkat dari problematika terlebih dahulu, kemudian kepada tafsir teks ayat. Maka tidak heran kebutuhan menafsirkannya hanya sebatas menjawab persoalan masa kini. Contohnya saja pada persoalan kemanusiaan yang sering terjadi di masa sekarang atau yang sering dibahas di banyak forum dan media. Maka jika tema kemanusiaan ini ditafsirkan dengan metode mad'u'i atau hadis tematik, si penafsir yang memiliki latar belakang dalam kehidupannya dengan tema seperti ini, misalnya tinggal di negara dengan politik apartheid dengan adanya perbatasan ras. Dalam kecenderungan penafsiran, tentu saja menuju pembahasan kemanusiaan yang merdeka, bebas menyatakan pendapat, kesamaan dan keadilan di mata hukum dan sebagainya. Meskipun sebatas menafsirkan pada ayat-ayat mengenai kemanusiaan, pada prinsipnya penafsiran sudah dilakukan dan merupakan produk tafsir jika tafsir menuliskannya. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah hadis tematik menurut Yusuf 2008. Nah, A. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. B. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahrits al-hadis. Yang C. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Dan D. Melakukan kegiatan ihtibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan E.
melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi atau kapasitas intelektual dan metode periwayatan yang digunakan. Dan F, melakukan penelitian matang yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syaz atau keganjalan. Dan G, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Dan H, membandingkan berbagai syarah hadis. Dan I, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan J, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan K, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Selanjutnya, kelahiran metode hadis tematik. Kelahiran metode hadis tematik ini dianggap membawa tawaran penafsiran yang lebih sederhana dan lebih efektif, karena tidak membutuhkan waktu lama dengan pembahasan yang panjang lebar sebagaimana tafsir sebelumnya. Maka metode ini sepertinya dianggap mewakili masa modern untuk menjawab berbagai persoalan. Di sisi lain, metode tematik ini menyimpan dampak bagi perkembangan tafsir lainnya. Kita tidak memungkiri sesudah metode tematik ini diperkenalkan, setuju atau tidak setuju, perlahan-lahan model-model penafsiran klasik seperti tahlili yang jarang kita temukan muncul pada masa modern. Nah, sebut saja hingga kini setelah tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab di Indonesia sendiri yang jarang kita temukan model tahlili penafsiran ayat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.